Kita hari ini membahas Lukas 9, 10-17. Bahannya ini panjang sekali, 10 halaman. Saya tidak tahu apakah akan saya pecah atau tidak. Nanti lihat aja, kalau kira-kira sudah sampai di tengah jalan itu baru saya putuskan. Kalau memang terlalu panjang, saya pecah jadi 2. Jadi sambungannya lain kali. Kalau enggak, ya saya teruskan 14 semua. Saya tidak ngerti bisa selesai apa enggak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Dan Tuhan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Juga karena bahan ini panjang, kami tidak tahu harus dipecah 2 atau disampaikan semua. Engkau juga memimpin dan mengarahkan supaya kehendak-Mu lah yang jadi dalam persoalan ini. Dan tolong semua jemaat dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dan juga terang, supaya semua bisa mendengar dan mengerti, semua diberkati, dan pada akhirnya semua memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan teranya dalam bentuk apapun. Juga listrik maupun semua peralatan yang dipakai, tolong Tuhan jaga sehingga semua berjalan baik di dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah cerita yang sangat terkenal. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ini adalah satu-satunya mujizat Yesus yang diceritakan di dalam ke-4 Injil. Maksudnya mujizat yang Yesus lakukan ya. Kalau mujizat misalnya kebangkitan itu kan tidak disebutkan sebagai dia yang melakukan, sebetulnya aja itu memang dia membangkitkan diri sendiri, tapi itu tidak dihitung ya. Tapi yang dia lakukan itu, ini adalah satu-satunya yang diceritakan dalam ke-4 Injil. Biasanya hanya 2 atau 1 atau 3 Injil yang menceritakan, tetapi ini 4 Injil menceritakan. Saudara, mestinya ada sesuatu yang penting sehingga sampai 4 Injil menceritakan semuanya. Nah saudara, apa yang bisa didapatkan dari hal ini? Pulpit Commentary mengatakan demikian. Tema utama dari cerita ini sama dalam setiap dari 4 cerita atau laporan yang kita miliki tentang mujizat ini. Tetapi masing-masing dari 4 penginjil itu menyuplai beberapa detail kecil yang tidak ada dalam Injil yang lain. Adalah jelas bahwa tidak ada tradisi tertulis orisinil dari mana mereka semua menyalin. Saudara,
Teori liberal yang banyak berkembang adalah bahwa karena banyak persamaan, khususnya dalam 3 Injil yang pertama, Matius, Markus, dan Lukas, dan karena Markus dianggap sebagai Injil yang pertama ada, ya paling ditulis paling duluan ya, maka dianggap bahwa Matius dan Lukas menyalin dari Markus, nyontoh dari Markus, atau bahwa ketiga kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, penulisnya mempunyai satu sumber yang sama, yang sering disebut dengan istilah Q, ya, hanya huruf Q, dan itu merupakan singkatan dari kata bahasa Jerman Quelle yang artinya sumber. Saudara, sekarang mari kita perhatikan keempat cerita dalam keempat Injil, dan kita akan lihat bahwa setiap cerita dalam setiap Injil, kalau dibedakan, dijejerkan begitu, ternyata setiap penginjil itu punya hal tertentu yang tidak ada dalam 3 Injil yang lain. Matius punya ada keistimewaan sendiri, Markus ada detail sendiri, Lukas ada detail sendiri, Yohanes ada detail sendiri. Nah, kalau saya baca semua terlalu panjang ya, jadi saya cuma tunjukkan saja. Pada bagian Matius ya, ini adalah Matius 14 ayat 15 sampai 21. Pokoknya bagian yang ada dalam Matius tidak ada dalam ketiga kitab Injil yang lain. Itu cuma bagian pada ayat 16. Tidak perlu mereka pergi. Ya, kata-kata itu tidak ada dalam Injil yang lain. Lalu ayat 21 bagian akhir, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi 5.000 itu tidak termasuk. Kalau 5.000-nya ada di tempat lain, tapi tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini khas Matius toh. Sekarang Markus itu ada dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Nah, dalam Markus hal yang detail yang ada cuma dalam dia ayat 39 bagian akhir, hijau. Memang rumput ya pasti hijau ya. Tapi rumput bisa kuning, saudara, rumput kering dan sebagainya. Nah, tapi yang lain cuma ngomong duduk di rumput tapi tidak ada hijaunya. Ini Markus ngomong rumput hijau. Lalu ayat 40, yang lain ngomong berkelompok 50 orang. Tapi di sini, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, ada yang 100 ini khas hanya Markus doang, saudara. Lalu pada ayat 43 di tengah-tengah bagian akhir, selain daripada sisa-sisa ikan, yang lain cuma ngomong sisanya roti 12 bakul. Sisa ikan tidak ada yang bicara, saudara. Ya, hanya si Markus yang membicarakan selain daripada sisa-sisa ikan. Jadi ada 12 bakul roti plus sisa ikan, itu tidak termasuk 12 bakul. Ya. Sekarang dalam Injil Lukas ada beberapa detail juga yang tidak ada dalam ketiga Injil yang lain. Pertama dalam ayat 12 adalah ke-12 muridnya. Yang lain cuma bilang murid-murid tapi tidak sebutkan kalau 12. Tapi ini ada ke-12 murid-muridnya. Lalu di dalam ayat 13 bagian akhir, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Itu laki-laki tidak ada ya di dalam Injil yang lain, hanya ada dalam Lukas. Lalu ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Ini juga tidak ada. Mereka melakukan perintah Yesus memerintahkan orang duduk, itu tidak ada dalam Injil yang lain. Lalu Injil Yohanes pasal 6 ayat 5, Yohanes paling banyak lainnya ya. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini semua ada. Ayat 6-nya juga, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, ada juga ini ya. Lalu ayat 7, jawab Filipus kepadanya. Filipus ya, yang Injil yang lain tidak sebutkan Filipusnya. Lalu bagian ayat 7 selanjutnya, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi roti seharga 200 dinar tidak akan cukup mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, bagian itu tidak ada. Nah, lalu ayat yang ke-8, Andreas saudara Simon Petrus, itu juga tidak ada. Ayat 9, di sini ada seorang anak. Lalu ayat 9 bagian terusannya, 5 roti, semua pakai 5 roti ya. Tapi Yohanes satu-satunya yang pakai kata jelai. 5 roti jelai, itu nanti juga ada di dalam ayat 13 ya. Roti jelainya muncul lagi. Hanya Yohanes yang memberikan kata jelai itu.
Lalu ayat 10, adapun di tempat itu banyak rumput. Semua bilang rumput, tidak ngomong kalau banyak. Yang satu lagi bilang hijau, tidak ngomong kalau banyak. Ini bilang banyak, tidak ngomong kalau hijau. Lain-lain sudah ya. Lalu ayat yang ke-11, mengucap syukur. Tadi mengucap berkat, ini mengucap syukur. Dan ayat 11 bagian akhir, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi bagi-bagikannya tuh mau habis, bisa makan berapa, kasih berapa. Dan ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ini tidak ada dalam Injil yang lain. Dan ayat 14 juga, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15 juga, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi saudara, Yohanes memang jelas Injil yang terakhir, dan dia memberikan data yang paling banyak bedanya. Tapi tetap ya, Matius punya hal khas yang tidak dipunyai yang lain. Markus juga, Lukas juga, Yohanes juga. Dan karena itu rasanya tidak masuk akal kalau mereka ini ngutip dari satu sumber. Kalau ngutip dari satu sumber, ya mestinya sama. Kenapa kok bisa ngutipnya beda-beda? Jadi saya sendiri tidak percaya hal itu. Menurut saya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memang punya pengetahuan sendiri, dan masing-masing dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman di bawah ilham Roh, dan tidak bisa salah dalam Alkitab aslinya. Jadi saudara, ini hal yang pertama yang ingin saya persoalkan. Sekarang kita masuk dalam hal yang kedua. Saudara, dalam bacaan ini dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya istirahat. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, saudara, pentingnya istirahat atau santai. Dan bukan cuma sekedar istirahat santai, biarpun istirahat santai toh itu juga penting, tapi ini juga istirahat santai dan sendirian bersama Tuhan. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Kita lihat dalam ayat 10 ya. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini pulang dari pelayanan ya. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Lalu dalam versi Markus, dalam pasal 6 ayat 30-32 dikatakan demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, para murid baru pulang dari pelayanan, dan Yesus lalu mengajak mereka untuk mengasingkan diri. Di sini kita bisa mempelajari bahwa pertama, saudara, orang yang melayani Tuhan juga membutuhkan istirahat. Apakah saudara kerja secara sekuler atau saudara kerja dalam pelayanan, tetap saudara, kita bukan mesin ya. Kita tidak diciptakan sebagai mesin yang kerja non-stop 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan sebagainya. Kita tetap harus ada waktu untuk istirahat. Kadang-kadang memang pelayanan menuntut habis-habisan untuk sementara waktu istilahnya dibuang, itu memungkinkan. Tapi saudara, kalau terus-terusan seperti itu, kita hancur. Karena kita tidak didesain semacam demikian. Apakah saudara kerja sekuler atau kerja untuk Tuhan, sebetulnya sama. Tetap kadang-kadang bisa melembut dan sebagainya sampai istilahnya dibuang. Tapi itu saudara hanya kadang-kadang, dan boleh dikatakan sangat kadang-kadang. Kalau itu jadikan sesuatu yang rutin, itu merusak. Kita butuh istirahat. Semua kita membutuhkan istirahat yang betul-betul istirahat. Saudara, kalau saudara seorang yang workaholic, tidak bisa istirahat. Orang yang gila kerja, itu tidak bisa istirahat. Istirahat kau enak semua. Dan juga ada orang yang karena ketamakan tidak bisa istirahat. Dan dia tidak bisa istirahat itu sedemikian rupa sampai dia tidak bisa nikmati duit yang dia peroleh dari kerja mati-matian. Saya dulu punya kenalan seorang supir.
Waktu rumah saya masih di Waspada situ ya, di tetangga itu ada seorang dokter gigi. Dia rumahnya ada di sana, rumahnya tempat lain, prakteknya sana. Jadi dia datang dengan sopirnya nunggu selama sebentar dia praktek, dan sopirnya ngomong-ngomong saya. Nah, dokter itu pasiennya banyak dan dia waduh prakteknya sampai malam sekali, jam 11, jam 12 dan sebagainya. Dan sopirnya cerita, dokter juga isai Praiblas. Dia itu berlibur, nggak tahu pergi luar kota atau luar negeri atau apapun ya. Baru 1-2 hari wis gak enak semua. Saya nggak ngerti apakah dia mikirkan, wah itu gak oleh duit, kepingin dan ditinggal, liburannya itu dan balik dan kerja. Nah saudara, orang seperti begini nggak bisa enjoy vacationnya, liburannya di luar kota atau di luar negeri atau dimanapun. Kepingin pulang kerja, betul-betul seorang workaholic. Selain tidak pada tempatnya. Kita tidak boleh semacam demikian. Kita didesain ada saat untuk istirahat. Setiap hari ada istirahatnya, 1 minggu juga ada istirahatnya, dan kita harus lakukan itu. Memang ada orang yang males, wayane kerja istirahat, ya kita tidak nilai model seperti itu. Tapi kita jangan ekstrem menjadi seorang workaholic yang tidak bisa punya istirahat sama sekali. Bahkan kalau kita melakukan pelayanan Tuhan, ini pelayanan, tapi Yesus sendiri yang menghendaki mereka istirahat dan berhenti sementara mereka berada sendirian. Hal yang kedua, poin B, orang yang melayani Tuhan membutuhkan waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Memang sudah kita bersama-sama berbakti, bersama-sama kita seminar, bersama-sama kita PA, bersama-sama kita penting, bareng-bareng bagus. Tetapi tetap saudara, ada saat di mana kita harus sendirian. Saya tidak peduli saudara orang yang suami istri atau kakak adik atau orang yang sedang berpacaran, seakrab apapun, tetap ada saat di mana saudara tinggalkan partnernya ini, apakah suami atau istri atau anak atau siapapun, dan saudara sendirian dengan Tuhan. Ada waktu di mana kita harus sendirian dengan Tuhan. Apakah itu persekutuan pribadi, saat teduh, doa pribadi, belajar firman Tuhan sendiri dan sebagainya, baca Alkitab sendiri. Tapi pokoknya sendirian, hanya saudara dengan Tuhan. Itu harus ada. Jadi saudara, istirahat itu ada, waktu sendirian dengan Tuhan itu harus ada. Dua-duanya sangat penting. Nanti hari berkata demikian, perhatikanlah. Ia yang telah menetapkan pelayan laki-laki dan perempuan untuk beristirahat, menghendaki pelayan-pelayannya untuk beristirahat juga. Dia maksudnya pelayan laki-laki dan perempuan untuk istirahat itu pasti hukum hari Sabat ya. Saya bacakan Keluaran 20 ayat 18. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Memang saudara ya, kalau Tuhan istirahat, tidak berarti dia istirahat nganggur, ditinggalkan semua. Begitu ditinggal, betul-betul ditinggal, ciptaannya langsung hancur saudara. Dia berhenti, dia beristirahat dari pekerjaan penciptaan. Tetapi saudara, dari pemeliharaan dia tidak bisa berhenti. Tapi saudara, ini tetap dijadikan pola untuk kita. Kita harus ada 1 hari istirahat. Bahkan dalam setiap hari kita tentu harus ada waktu untuk istirahat. Ya kalau seperti saya susah tidur, repot sudah ya. Saya bukannya tidak mau istirahat, tapi tidak mau merem, mau diapa no. Nah, kerja pun tidak bisa karena bukannya tidak capek saudara. Capek dan ngantuk, tapi kadang-kadang tidak mau tidur. Bukan karena saya mikir apa saya tidak ngerti apa yang terjadi, tapi pokoknya itu yang terjadi di saya. Tapi saudara, kalau saudara normal-normal saja, orang tidur itu tidak ada salahnya ya. Ada orang yang kalau dia tidur dia merasa kayak dosa. Aduh, aku tidak menggunakan waktu dengan baik. Waktu harus digunakan untuk Tuhan dan sebagainya. Memang iya, tapi lagi-lagi istirahat itu tetap dibutuhkan untuk tubuh kita. Dan bukannya kita rusak tubuh kita sehingga nanti malah tidak bisa pelayanan sama sekali. Nah saudara, jadi dalam hukum hari Sabat ini
bukan hanya orang-orang biasa, tetapi hambamu laki-laki, hambamu perempuan, bahkan nanti dikatakan hewan dan sebagainya harus diistirahatkan. Dan makanya Matthew berkata, dia yang telah menetapkan pelayan laki-laki dan perempuan untuk beristirahat, menghendaki pelayan-pelayannya untuk beristirahat juga. Saudara, saya dulu waktu saya masih punya keluarga dan punya pembantu rumah tangga, saya berikan pembantu itu hari Sabat. Jadi hari tertentu, memang bukan minggu karena dia bukan orang Kristen. Jadi saya berikan hari biasa, saya lupa hari Senin atau apa. Saya tidak kasih dia pekerjaan apa-apa. Paling-paling kecuali ya kalau buka pintu waktu saya datang, hanya itu saja. Tapi masak, sapu, apa semua tidak usah kerja. Kalau mau nganggur, mau nonton TV sakarepmu. Lah repotnya saudara, waktu kan punya anak, lalu sering pergi ke rumahnya orang tua saya dan sebagainya, pembantu ikut ya. Lah pembantu ikut, pembantu cerita sama pembantu di sana. Aku dari sana seminggu perai sehari. Kamu yang sana lah dikasih perai, ngomel. Lah tante saya ngamuk sama saya, kamu tuh pembantu mau dikasih libur gitu. Itu hukum Alkitab harus, titik. Aku gak peduli mau pembantumu kamu liburkan apa enggak, tapi kalau pembantu urusan aku. Dan itu hukum Alkitab aku lakukan. Ya saudara, memang gak lazim orang pembantu di Praitno, tapi saudara, ini bagi saya, ini firman Tuhan yang tetap mengikat saya. Nah saudara, kalau Tuhan menyuruh pembantu pun diliburkan, maka kita sebagai pelayan dia, mau pendeta, kayak mau penginjil, mau pengkhotbah, mau dosen, mau apa, tetap ingat kita butuh waktu istirahat, tidak bisa tidak. William Erickson berkata demikian, bekerja tanpa istirahat, sibuk tanpa pernah libur, melakukan semua kewajiban sulit berkenaan dengan aktivitas pelayanan dan misi, dan tidak membuat suatu pengunduran atau penyendirian untuk santai, diskusi, doa, dan meditasi, tidak akan berhasil. Bahkan Yesus, karena beban yang berat yang ia ambil bagi dirinya sendiri, membutuhkan saat-saat penarikan diri. Pasal 4 ayat 46. Demikian ayat 42, maaf. Demikian juga dengan murid-murid. Untuk alasan inilah ia mengundang mereka untuk pergi dengan dia ke tempat yang terpencil, di mana mereka bisa beristirahat. Memang kita butuh istirahat ya. Kadang-kadang mungkin karena pekerjaan ini kita kerjakan dengan pemikiran, waduh, aku kerjanya cuma 6 hari, ini duit tidak cukup. Jadi akhirnya minggu pun kerja dan sebagainya. Dan sangat banyak orang minggu gak bisa pray. Lain dengan pendeta ya. Karena pendeta khotbah itu sebetulnya bukan pekerjaan, tapi tetap sebetulnya dibutuh istirahat ya. Tapi orang biasa, minggu itu sebetulnya hari di mana dia itu mestinya istirahat. Tapi bagi banyak orang yang, apalagi kalau kerjanya kayak buka restoran, buka toko, rame itu dek Sabtu Minggu lah, aku pray lah, rugi lah. Tapi saudara, pada waktu kita melanggar itu dan kita tidak berikan istirahat, apalagi setiap hari juga kita kerja semacam demikian, itu tidak akan berhasil. Itu akan merusak fisik kita dan sebagainya. Dan yang jelas itu tidak sesuai dengan Tuhan. Karena poin yang kedua, istirahat yang terganggu oleh orang-orang yang mengikuti dia. Kita baca Lukas pasal 4 ayat 42. Jadi ini sudah lalu saudara. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Jadi kita melihat bahwa pada saat Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, ternyata dia dicari oleh banyak orang. Dan itu tidak berbeda dengan yang terjadi pada saat ini. Ayat 11, sudah kita baca kembali ya. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Jadi saudara, memang ya inilah masalahnya kalau dalam pelayanan ya. Kadang-kadang terjadi hal seperti itu pada saat mestinya istirahat, tahu-tahu orang cari dan tidak bisa, mesti tangan dan sebagainya. Saudara, dalam Matius 14 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Kalau dalam terjemahan King James,
disebut desert place. Bisa diterjemahkan tempat yang sepi, bisa diterjemahkan tempat gurun. Ya, gurun itu sepi, makanya bisa diterjemahkan seperti itu. Tapi saudara, orang banyak itu tetap mengikuti Yesus. Dan ini hebatnya orang banyak itu ya. Mereka tetap mengikuti Yesus. Mereka menempuh jarak jauh. Mereka pergi ke tempat yang sunyi tanpa makan dari pagi sampai sore. Saudara, ini merupakan suatu kerelaan berkorban demi mendapatkan firman Tuhan. Dan saudara, itu mestinya merupakan suatu teguran bagi kita yang tidak mau berkorban demi mendapatkan firman Tuhan. Kalau hujan atau tidak ada yang menjemput, biasanya dijemput karena tidak ada yang jemput, atau karena ada alasan-alasan lain apapun, apa saya tetap pergi ke gereja pada waktu kebaktian pagi atau sore atau dalam PA atau dalam seminar dan sebagainya. Saudara, coba bandingkan diri saudara dengan orang banyak ini. Demi firman Tuhan rela berkorban seperti itu. Sebanyak apa yang rela kita korbankan untuk mencari firman Tuhan? Firman Tuhan itu cari mati-matian dengan pengorbanan, itu pun tidak akan selesai kita pelajari. Apalagi kalau kita nyarinya santai-santai, tidak maju belah, tidak. Saya yakin tidak maju-maju. Mati-matian, itu majunya pelan-pelan tapi maju. Tapi kalau saudara santai-santaian, tidak bakal maju. Sekarang kita lanjutkan, saudara. Kita lihat sikap Yesus dan apa yang dia lakukan terhadap orang banyak. Pertama saudara, sikap Yesus pada saat istirahatnya diganggu. Kalau saudara sedang istirahat diganggu gimana ya? Ya saya beludak saudara, saya suka tidurnya diganggu. Wah, itu ngamuk gitu ya. Nah saudara, tapi apa yang Yesus lakukan pada waktu istirahatnya diganggu? Dia marah? Enggak. Kita lihat ayat 11b saudara. Dia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saya tidak tahu hikmatnya dia bagaimana saudara ya. Menurut saya ini memang juga tidak selalu harus dilakukan seperti ini. Lalu setiap orang membutuhkan kita harus tangani. Ya kita tidak punya istirahat seperti itu. Ada saat-saat di mana tetap harus ditolak, dan Yesus pun pernah melakukan hal seperti itu. Tapi di sini entah apa kebijaksanaannya, dia mengikuti mereka, dia menerima mereka, berkata-kata tentang kerajaan Allah, dan memberikan firman, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dan saudara, William Hendriksen memberikan komentar seperti ini tentang hal ini. Fakta yang layak mendapat perhatian khusus adalah ini: istirahat dan relaksasi yang dicari oleh Tuhan atau guru dan murid-muridnya tidak bisa mereka dapatkan. Tidak sepenuhnya. Mereka dapat sebentar ya. Tidak sepenuhnya. Karena Yesus dan ke-12 murid kelihatannya telah bersama-sama untuk sementara waktu, Yohanes 6 ayat 3. Tetapi masa bernafas ini sangat dikurangi. Bagaimana surga bereaksi terhadap gangguan terhadap istirahatnya? Seandainya Yesus adalah seorang pribadi manusia biasa yang mencari istirahat dan relaksasi, ia mungkin akan berkata pada orang banyak itu sebagai berikut: kami datang ke sini untuk mendapatkan damai dan ketenangan. Jadi tolong pulanglah, kami lelah, temuilah kami pada saat yang lain. Tetapi Yesus berbeda, baik dulu maupun sekarang. Ia betul-betul menerima mereka yang telah datang untuk mengganggu istirahatnya, karena hatinya merasa sangat kasihan kepada mereka. Markus 6 ayat 34. Kebutuhan dari orang-orang, penyakit, ketidaktahuan, keputusasaan, dan juga lapar yang segera akan mereka alami, Lukas 9 ayat 12-13, lebih berarti bagi dia, Yesus, daripada kenyamanan dan ketenteramannya sendiri. Markus 6 ayat 34 ya, kita baca ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, jadi di sini kita melihat ya, Yesusnya ini menghadapi orang-orang yang boleh dikatakan mengganggu istirahatnya. Tapi saudara, dia punya belas kasihan. Dia melihat kebutuhan dari orang-orang itu. Dia melihat penyakit, dia melihat ketidaktahuan, keputusasaan,
juga lapar yang akan segera mereka alami. Dan saudara, itu lebih berarti bagi dia daripada kenyamanan dan ketentramannya sendiri. Saudara, dalam kita melayani orang, apakah kebutuhan dari orang yang kita layani itu juga begitu besar nilainya bagi kita? Atau cuek saja, peduli amat? Melayani itu ada yang memang tidak niat ya, sangat banyak. Dan itu bisa saya contohkan satu orang pendeta yang sudah, saya kira sudah pensiun ya, tidak usah saya sebutkan namanya. Orang itu sebetulnya kalau lihat khotbahnya cukup enak didengar, cuma ya isinya apa itu saya tidak tahu. Tapi dia sebetulnya cukup enak, cukup punya karunia. Buruknya orang itu ngepol dari seadanya pendeta yang saya pernah tahu adalah tidak ada beban sama sekali dalam pelayanan. Dia khotbah itu sependek mungkin, dan cara dia ngomong itu seperti ini: mereka yang telah datang untuk mengganggu istirahatnya. Kalau saya ngomong dibandingkan dia ngomong satu kalimat, saya ngomong 3 atau 4 kalimat, saudara. Omongannya betul-betul sangat pelan, lambat sekali kecepatannya. Dan saudara, dia khotbah pernah selesai cuma di dalam seluruh khotbah ya, bukan seluruh khotbah, seluruh kebaktian selesai dalam 35 menit. Saya tidak habis pikir, saya khotbah tok 35 menit, rasanya ini ngomong apa kan 35 menit. Ini seluruh khotbah saya puji-pujiannya dari foto pertama dan berkat terakhir 30 menit, 5 menit. Sampai pernah saya datang ke gerejanya dia dan nunggu dan sebagainya, itu entah nunggu siapa saya lupa. Supir tuh loh, bisa tahu. Oh, nek pendeta khotbah cepat. Ini orang bukan Kristen sebetulnya, wong sopir. Dia tidak ikut kebaktian, tapi dia tahu. Dia ngantar majikannya saben. Oh, ini khotbah pendeta. Ini cepat. Dan saudara, memang di mana-mana saya melihat dia khotbah, sebetulnya khotbahnya cukup enak. Sebetulnya kenapa? Orang ini punya karunia, tidak mau tapi ya. Entah dia mau belajar, entah apa, saya tidak ngerti. Tapi jelas bebannya, buruknya luar biasa. Tanya jawab juga, wah ini tanya jawab paling soro, saudara. Sebentar saja dikat sama dia, selesai, habis mau pulang. Dan saudara, itu sesuatu yang saya tidak habis pikir ya. Apa kemiripan orang itu dengan Yesus yang di sini kita pelajari dari kata-katanya si William Hendriksen ini? Tidak ada sama sekali, saudara. Kalau saya nangani orang tanya jawab, tak tangani sak mati, sak habis ya. Yuk. Saya pernah khotbah di persekutuan anak-anak ITS itu, khotbahnya 1,5 jam, tanya jawabnya 2,5 jam. Mereka memang saya melihat sangat haus dan sangat banyak ingin tahu ini, tak ladeni terus sampai habis. Mereka yang habis mandek, ya sudah. Dan saya sering lakukan seperti itu. Tanya jawabnya tidak ada, tidak takat. Pokoknya kamu yang punya gereja atau persekutuan, waktu tergantung kamu. Kalau kamu mau terus,